Ismail Al-Haqqi itu beliau menjelaskan bahwa tingkatan sholat itu ada 5. Yang pertama itu ada namanya sholat nafsi, yang kedua ada sholat qalbi, yang ketiga sholat sir, yang keempat sholat ruh, dan yang kelima itu sholat khafi. Nah, ini perlu kita pahami tentang tingkatan ini. Artinya sholat itu tidak sekedar jasad saja yang ruku, sujud, tidak seperti itu saja. Jadi sholat ini kerja hati juga, ya. Sehingga sholat kita ini betul-betul hasilnya itu di dunia maupun di akhirat, dan betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu sholat nafsi? Sholat nafsi itu adalah tazkiyah anil mukhalafah asyariah. Itu. Jadi kata Syekh Ismail Al-Haqqi adalah sholat nafsi itu adalah membersihkan diri dari segala hal yang menyimpang dari syariat. Itu. Jadi kalau sholat nafsi kita, ya, atau kalau pembagian seperti ini, lihat di dalam Sirul Asror, ya, Syekh Abdul Qadir Jailani juga menjelaskan di sana apa itu sholat syariat, apa itu sholat tariqat, apa itu sholat hakikat, apa itu sholat ma'rifat, ya, sehingga menjadi sholat daim, ya, sholat daim. Maka ini pembagiannya. Maka sholat nafsi ini kedudukannya sama dengan sholat syariat. Artinya kalau benar sholat syariat kita, ya, artinya jasad kita ini benar sesuai dengan apa, istinjaknya, wuduknya, kemudian rukun-rukunnya, bacaan-bacaannya sesuai dengan fikih, ya, sesuai dengan aturan, sesuai dengan sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu akan bisa membersihkan kita dari hal-hal yang terlarang. Inilah makna inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Jadi dengan mengerjakan sholat yang benar itu, maka kita akan bisa terhindar dari perbuatan fahsya wal munkar, perbuatan yang keji, perbuatan yang dilarang oleh Allah. Ini makna daripada sholat nafsi itu atau sholat syariat, ya, tazkiyah anil mukhalafah asyariah. Jadi membersihkan, menyucikan diri dari hal-hal yang menyimpang, yang tidak sesuai, ya, dari syariat, seperti minum khamar, berjudi, berzina, dan lain sebagainya. Hal-hal yang dilarang oleh syariat secara zohiriyah, secara nampak, itu bisa dibasmi, bisa dibersihkan dengan sholat yang benar, ya, yaitu sholat nafsi itu, gitu. Kemudian sholat qalbi itu derajatnya adalah sholat thariqah. Jadi sholat qalbi ini adalah wahiyya tasbiyah, itu kata saya Ismail, ya, wahiyya tasbiyah anil mail ila dunya wa syahwah. Jadi menyucikan diri dari kecenderungan, keinginan hati seseorang, ya, keinginan hati seseorang kepada dunia dan syahwah. Syahwah itu adalah perbuatan-perbuatan yang menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam perkara dunia, seperti bermewah-mewahan, seperti ingin itu, ingin ini. Maka kita ini dalam kehidupan ini kan begitu. Kita ingin itu, ingin ini. Terkadang kita tidak sadar bahwa kita ini kan meminta, berdoa, meminta kepada Allah SWT. Yang namanya orang meminta, kalau diberi alhamdulillah, kalau tidak sabar. Terkadang kita memaksakan kehendak kepada Allah, ingin mendapatkan ini, ingin mendapatkan itu, ya, sehingga kita banting tulang, kuras keringat untuk mengejar keinginan kita itu, sehingga terlupalah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Terlupalah ibadah-ibadah kita, sampai melalaikan ibadah karena mengejar keinginan, kecenderungan, ya, kecenderungan daripada urusan-urusan duniawi kita. Terkadang hal-hal yang akan datang 74 tahun, 100 tahun yang akan datang kita pikirkan dari saat ini, sehingga ini yang membuat kita banting tulang, sehingga lupa dengan Allah SWT. Nah, kalau kita benar sholat qalbi kita, benar sholat thariqah kita, maka itu akan bisa menghilangkan, membersihkan, tasfiyah, menyucikan keinginan-keinginan hati kita dari keduniaan itu, dari perkara-perkara yang menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, salat qalbi ini adalah bagaimana ketika seseorang melakukan ibadah atau salat, ya, dia betul-betul hatinya ini khusyuk kepada Allah, pengharapan kepada Allah. Seperti kata Imam Ghazali, di dalam salat itu ada 5 perkara, ya. Ada tazallul, ada tabazzul, ada takhassu, ada takhaddu, ada taslim. Nah, 5 perkara ini mesti ada. Bila 5 perkara ini tidak ada di dalam solat, maka tidak akan bisa sempurna solat qalbinya. Hati kita di dalam solat itu tidak akan bisa sempurna. Maka ini mesti kita paham perkara ini, agar kita solat itu tidak sekedar solat nafsi saja, solat jasadiyah saja, tidak jasad kita saja, tidak solat syariat saja, tapi kita solat thariqah, artinya hati ini pun kita betul-betul wujudkan, hadirkan di dalam solat itu, sehingga kita betul-betul menyembah Allah, bukan menyembah selain Allah. Maka kalau ini tidak benar, kalau solat qalbi kita atau solat thariqah kita ini tidak benar, maka ini tidak akan bisa mentasbih, membersihkan keinginan hati kita ini dari hal-hal keduniaan atau syahwat itu. Maka secara mukhalafahnya, ya, kalau masih ada kecenderungan, ya, kecenderungan al-mail, keinginan cenderung dengan keduniaan, berarti solat hati kita, solat thariqah kita ini belum benar. Maka ini kita perbaiki, gitu. Kemudian yang ketiga itu solat sir. Solat sir ini kata Syekh Ismail itu wahiyat takhliyah anir rukun ilal maqamat. Jadi ilal maqamah al aliyah. Jadi artinya ini sebagai makna pengosongan ini adalah yang namanya solat sir itu artinya solat hakikat. Solat hakikat. Jadi solat syariat, solat thariqah itu jasadiyah kita, ruku, sujud, syariat kita, jasad kita, badan kita, badaniyah kita. Kemudian hati kita cenderung kepada Allah, khusyuk kepada Allah. Itu kalau sudah benar, maka nanti walaupun kita tidak dalam solat, kosong dari rukun, artinya kita di luar solat, ya, sudah selesai solatnya, ya, secara rukun, secara fikih, secara syariat, ya, begitupun secara qalbi, ya, maka tetapi itu akan bisa dibawa di luar solat. Artinya terus menerus kita ini akan merasa apa yang kita rasa di dalam solat itu, sehingga akan semakin meningkat, ya, makom kita di sisi Allah. Kita bukan hanya makom solat saja, jadi makom kita walaupun di luar solat tetap mengingat Allah. Itu makna solat sir. Nah, untuk apa? Untuk meninggikan makom kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat itu solat ruh. Inilah solat ma'rifat. Wahya bil mukasyafah, ya, mukasyafah ar-rabbaniyah. Artinya bahwasanya kalau solat ruh ini, jadi maksudnya bahwa yang menggerakkan daripada seorang hamba untuk ibadah itu adalah ruhnya. Yang menggerakkan adalah ruhnya, dan yang menggerakkan ruh ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi
Kalau tanpa hidayah, tanpa pertolongan, ya, tanpa bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala kepada ruh seseorang, maka dia tidak akan bisa menggerakkan daripada jasadnya untuk sholat. Artinya kembali, ya, kembalikan kepada Allah, bahwa kita ibadah, kita melakukan semua ini atas hidayah dari Allah. Ini bahasa biar dipahami dulu, ya, biar tidak salah nanti. Kalau ini salah dipahami, maka orang akan mengatakan Allah sembah dirinya. Untuk apa saya sholat? Allah sembah dirinya. Ini makna kalau dia ini keliru dalam memahami perkara ini. Jadi yang menggerakkan kita ini ruh, yang menggerakkan ruh itu adalah Allah. Maka kalau tanpa hidayah, itu bahasanya, kalau tanpa hidayah, maka kita tidak akan bisa menggerakkan tangan untuk takbir, menggerakkan badan untuk ruku sujud. Maka bimbingan dari Allah, maka artinya secara rohaniyah kita, ini namanya ma'rifat. Secara rohaniyah kita, sholat ma'rifat, secara rohaniyah kita, maka kita mengembalikan semuanya itu kepada Allah. Jadi jangan merasa saya ibadah, merasa karena saya, tidak, tapi semua karena Allah, semua karena Allah. Jadi kita ibadah ini karena pertolongan Allah. Nah, saya seorang hamba berkewajiban mutlak untuk menyembah Allah, tetapi ini semua karena bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh kita merasa sudah beribadah, sudah zikir, sudah sholat, tidak, ya, tidak ada apa-apanya kita. Kita diberi baru bisa. Kalau tidak diberi tidak akan bisa. Nah itu, kita ditolong baru kuat, baru mampu. Kalau tidak tolong tidak bisa apa-apa. Kita dibimbing, diberi hidayah oleh Allah, baru kita beribadah. Maka hilanglah semuanya. Ini namanya sholat ruh. Hilanglah bukan saya. Itu artinya kesombongannya itu hilang. Jangan mengatakan bukan saya, bahwa Allah sembah diri. Tidak, bukan saya artinya itu bahwa ini pertolongan Allah, ini bimbingan Allah, sehingga kita bisa beribadah. Begitu. Ini yang keempat. Nah kemudian yang kelima itu kata Syekh Ismail Al-Haqi, wasolatul khafi, solat khafi. Apa solat khafi ini? Solat khafi ini adalah, maknanya adalah solatul daim. Solatul daim, arti solat daim itu, jadi kita baik di dalam solat maupun di luar solat. Ini kalau bahasa dakwahnya, itu namanya solat daim. Jadi tetap dia mentaati Allah Subhanahu wa taala. Tetap dia mentaati Allah. Ini solat yang paling tinggi sudah. Kumpulan dari syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat, itu namanya solat daim. Jadi di mana-mana, ya, dia tidak hanya mengingat Allah ketika di dalam solat, di luar solat mengingat Allah. Ketika kita sholat, di dalam syariat kita dilarang untuk berbicara selain apa yang diperintah. Di dalam hati nggak boleh mengingat selain Allah. Artinya wajib di dalam sholat itu, dalam tasawuf itu wajib khusyuk, ya, konsentrasi pada. Maka di luar sholat pun seperti itu. Jadi dia tidak ada perbedaan antara dia sholat atau tidak, itu namanya daim. Ketaatannya kepada Allah itu tidak ada perbedaan. Dia tidak taat kepada Allah bukan hanya di dalam sholat saja, kemudian di luar sholat tidak. Jadi dia sholat tuh taat maknanya, walaupun di luar sholat. Walaupun di luar sholat tuh tetap dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pembagian atau makna daripada sholat ini, ya, pembagian sholat ini artinya derajat sholat ini ulama-ulama semua membahas, ya. Dalam tafsir Al-Lusi pun Imam Al-Lusi menjelaskan apa makna sholat. Dalam tafsir beliau menafsirkan daripada firman Allah Subhanahu wa taala, ya, firman Allah Ta'ala yang berbunyi hafizu ala sholawat. Apa makna hafizu ala sholawat? Jadi ini ulama membahas hal itu, tentang perkara tersebut, sehingga bagaimana agar betul-betul sholat ini bukan sekedar rutinitas, bukan sekedar kewajiban, tetapi untuk
memperbaiki jasad kita, hati kita, dan roh kita, sehingga 3 perkara, ya, 3 unsur dalam diri, itu dikatakan diri. Ini yang dikatakan diri, 3 unsur itu bersinambung. Tidak hanya sholat zahir saja, atau tidak hanya sholat qalbi saja, tetapi zahir kita ini betul-betul patuh. Itu sholat mulai dengan niat, diakhiri dengan salam. Kemudian hati kita lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sir kita ini, ya, perasaan yang merasa bahwasanya kita ini menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita ini menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ruh kita ini, bahwa kita merasa bahwa ini pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan semua ini kita bawa walaupun kita sudah salam secara syariat, tetapi kita ini tidak salam secara apa? Secara ma'rifat, secara daim. Nah, itu terus menerus bahwa kita ini menyembah Allah, terus menerus hati zikir kepada Allah, terus menerus mentaati Allah Subhanahu wa taala.